Oke, siap. Dia rekam. Oke, siap. Putri nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita mulai siang hari ini. Mohon maaf, waktunya agak mundur karena sholat Jumatnya agak lama. Jadi ada perjalanan dari masjid ke rumahnya lumayan. Jadi saya undur aja deh. Takutnya nggak maksimal juga kalau terlalu terburu-buru gitu kan. Oke, siap. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dulu dari evaluasi aktivitas yang sebelumnya. Tadi sudah sempat diinfokan sama Mbak Putri juga mengenai pesan pertama ya. Nah, Mbak Putri boleh diinfokan nggak atau boleh share screen ya mengenai mengenai berapa pesan yang dikirim, kategorinya apa aja, dan apa namanya sudah kirim ke berapa kontak untuk pesan pertama ini. Untuk pesan pertamanya baru kirim ke 50 kontak kalau saya, karena kan database di nomor kantor ini baru sedikit juga, baru nambah sedikit demi sedikit. Jadi 50 Oke, dulu. oke, siap. Saya izin tulis ya supaya nanti kalau ada penambahan dan lainnya bisa mudah. Oke, sekarang 14 Juni 2024. Nah, berarti sumbernya dari Mbak Putri ya, karena Mbak Nia yang nggak hadir. Pesan pertama sudah dikirim ke 50 orang ya, 50 kontak. Ya, Dari total berapa? total sebentar. 191. Dari total 191 91. kontak. Oke. Kemarin untuk kirim pesannya ini secara langsung itu apa secara bertahap paginya berapa, siangnya berapa, sorenya berapa atau seperti apa? Kalau saya karena hanya 50 kontak, jadi saya kirim secara langsung. Oke, siap. Oh, berarti kontak ini tuh beda lagi sama yang dipegang sama Mbak Nia atau gimana? Berbeda. Ah, oke oke oke. Untuk Mbak Nia kemarin sepertinya broadcast ke 200-an kontak. 200 kontak. Oke, siap. Iya. Berarti kalau yang Mbak Nia 200, yang Mbak Putri 50 ya. Kalau nggak Iya. salah, kalau yang Mbak Putri mau buat data customer kan, kalau nggak salah, reseller atau gimana? Untuk sekarang ini sama juga tugasnya seperti Mbak Nia. Saya kirim pesan satu. Oh, siap-siap kalau gitu. Oke, ini berarti apa namanya prosesnya berjalan. Hari ini dilanjutin juga nggak, Mbak Putri? Sebenarnya itu sudah mulai dari kemarin. Hanya saja kemarin kan WhatsApp-nya lagi maintenance. Jadi baru terkirim hari ini semua. Oh, gitu. Siap. Nah, Oke, oke. Kemarin prosesnya berarti dari kontak yang sudah ada dikategorikan dulu ke label, gitu. ya, Baru dimasukkan ke aplikasi lewat apa masukin ke aplikasinya? kemarin itu saya label dari Google kontaknya langsung. Dari situ kan Oke. sudah muncul kayak satu grup gitu. Itu baru diubah ke apa ini, ke file Google CSV itu. Google CSV. Oh, dari CSV baru ke aplikasi gitu ya? Ya, Oke, alhamdulillah kalau gitu. Berarti kalau dari sisi aplikasi sudah berjalan dengan baik, tinggal ini berjalan. Nah, kan tadi sempat dibilang ini akan kekirim, sudah terkirim. Yang sisanya ini kapan kira-kira Mbak Putri? Mbak ya, Mbak Putri. untuk sisanya pesan satu lagi kan, Eh, maksudnya. pesan satu ini kan akan dikirim ke 191 kontak nih. Ya, Ya, ini kan baru terkirimnya 50. Sisanya, itu maksudnya. sisanya mungkin ketika sudah menyelesaikan pesan 1, 2, 3 ke 50 kontak ini. Oh, mau 50 kontak dulu berarti ya, gitu. Iya. Oke,
Siap, gitu nggak apa-apa. Kalau memang mau 50 kontak dulu bertahap, nanti 50 lagi gitu ya berarti. Seminggu ke depan 50 lagi, 50 lagi. Oke. Gimana? Sudah ada respon belum dari penerima pesannya dari 50 ini? Responnya belum ada sih, Kang. Ada yang hanya dibaca, ada yang Oke. hanya mengucapkan terima kasih, begitu saja sudah. Oke, siap. Setidaknya walaupun nggak ada respon untuk melanjutin apa namanya tipsnya, seenggaknya kalau ada yang terima kasih, setidaknya berarti udah ada yang baca nih, dan mau ada yang respon. Dari 50 yang berterima kasih, yang respon gitu, yang balas lah setidaknya ada berapa? Ada yang terima kasih itu ada 2. Lalu yang lain itu ini balas pesan otomatis itu. Oke, terima kasih. Oke, sip. Nanti ini dilanjutin lagi aja. Nanti Mbak Putri boleh bantu kirim pesannya yang sudah format WhatsApp ya, kirim ke grup konteks pesannya supaya nanti saya cek, supaya juga nanti saya coba lihat apakah memang ada yang perlu diedit lagi, ditambahkan supaya orang tuh ayatnya mau baca dan juga mau berinteraksi. Karena kalau kurang interaksi, takutnya nggak maksimal juga nanti di akhirnya kayak gitu. Oke, makasih Mbak Putri. Siap. Oke, kalau Mbak Cindy gimana aktivitasnya kalau di WhatsApp? Apa saja saat ini? Kalau saya di WA tetap ini sih ke mitra-mitra lama. Nah, oke, ke mitra-mitra lama berarti ya. Mitra-mitra lama. Oke. Oh, berarti CRM ya? Iya, Oke, betul. siap. Saya ini mulu apa tuh ke undur-undur terus bahas untuk CRM-nya. Insya Allah ingetin aja semoga di hari Selasa saya bisa bahas CRM-nya. Nah, di hari ini insya Allah saya mau bahas tentang optimasi story WhatsApp. Mbak Cindy boleh ceritain nggak sih kalau di sana bikin story WhatsApp-nya seperti apa, jam berapa aja ngirimnya, dan lainnya. Silakan boleh ceritain. Kalau di sini, kalau saya sendiri, kalau buat story WhatsApp itu, saya cek di grup yang di Telegram itu kan, yang konten dari pusat. Oke. Nah, sekiranya memang ada konten yang menarik, itu langsung saya buat story sih, nggak harus nunggu jam berapa gitu. Kadang sekali Hmm. story kalau memang fokus itu bisa sampai 3 atau 4 story. Kadang kalau nggak gitu juga lihat di Instagram maupun di TikToknya officialnya SR12 buat konten-kontennya yang mau dipost di story WhatsApp gitu. Oke. Siap, siap, siap. Biasanya sehari berapa kali, Mbak Cindy? Kalau sehari biasanya 4 sampai 5 story WhatsApp. Oke, 4 sampai 5 story di WhatsApp. Waktunya tuh nge-share story-nya di satu waktu atau dua waktu atau gimana? Kadang di satu waktu, kadang di 2 waktu. Jadi Oh, kalau oke. pagi, siang atau siang sama sore gitu. Oke, siap. Yang lihat berapa orang biasanya kalau dalam waktu 24 jam? Kalau di kontaknya Cindy sekitar 30-an orang. 24 jam. Kalau kontak teman-teman yang lain gimana? Cindy tahu mungkin? Kalau kontak teman-teman yang lain kurang tahu kan. Oh, oke, siap. Nanti sambil saya tanya-tanya aja. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil saya mulai aja materinya mengenai optimasi story WhatsApp. Harapannya adalah story WhatsApp kita itu banyak yang lihat pertama, ya. Yang kedua adalah ada transaksi juga di story WhatsApp-nya. Lalu yang ketiga, untuk membangun kepercayaan juga untuk orang-orang yang belum beli. Oke, saya izin stop screen dulu untuk notepad-nya. Saya izin mulai untuk materinya. Oke. Bajihan nggak ikut ya hari ini? Hari ada job desk yang lain atau gimana? Oke, Bismillah. Oke, udah kelihatan untuk slide-nya.
Oke, udah lihat? Udah kelihatan Mbak Cindy slide-nya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, seperti biasa saya ingetin disiapin catatannya ya. Pertama, yang kedua catatannya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah untuk rangkuman, yang kedua adalah hal-hal yang bisa langsung dipraktekkan. Nah, di story WhatsApp ini harapannya adalah pertama yang lihat story-nya itu bertambah. Yang kedua, yang lihat story-nya itu konsisten lihat story teman-teman terus gitu, nggak bosan intinya kayak gitu. Dan yang ketiga, semoga bisa dapat penjualan dari story WhatsApp juga kayak gitu. Oke, nah saya pengen tanya dulu sebelum saya mulai. Saya pengen tahu Mbak Putri bantu jawab dong, apa sih syarat orang bisa lihat story WhatsApp kita? Mungkin konten yang menarik. Oke, nah maksudnya gini, story WhatsApp itu bisa dilihat oleh apa namanya teman WhatsApp kita. Syaratnya apa? Kan bisa aja ya kita bikin story, kita nge-save nomor dia, tapi dia nggak dapet story kita. Apa penyebabnya? Karena nomor kita tidak di-save sama dia. Nah, itu maksud saya, betul. Jadi, hal penting, hal dasar yang harus kita pahami dari story WhatsApp adalah ada yang namanya saling save. Ya, yang pertama, nomor saya nge-save nomornya teman-teman. Teman-teman nge-save nomor saya, baru story-nya bisa saling tukeran. Bisa teman-teman bisa dapat story saya, dan teman-teman pun bisa dilihat story-nya sama saya. Ya, itu berarti hal penting yang harus menjadi dasar kita sebelum memaksimalkan WhatsApp, khususnya untuk status ini. Nah, kenapa saya kadang disebutnya story ya? Karena mungkin mirip-mirip dengan yang di Instagram, di Facebook. Padahal kalau di WhatsApp itu namanya status. Jadi, kalau saya bilang story, berarti itu sama dengan status yang 24 jam itu. Oke. Nah, di sini, di WhatsApp story ini, misalnya kontak kita banyak, tapi kok yang lihat story kita sedikit. Nah, itu banyak kendala, banyak hal yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Bisa jadi karena mereka tidak save nomor kita. Atau kitanya lupa nih nggak nge-save nomor mereka gitu. Makanya penting nih untuk membuat mereka save nomor kita dan kita pun nggak lupa nge-save nomor mereka juga. Oke, kita mulai. Nah, kita akan mulai dari hal dasarnya tentang mengenal kelebihan dan kekurangan tiga jenis bentuk story WhatsApp. Nah, ini simpelnya itu adalah bentuk media iklannya, bentuk story atau status WhatsApp-nya seperti apa gitu. Jadi, kalau di WhatsApp ada tiga bentuk, sama halnya seperti di Instagram, di Facebook ada tiga bentuk ini. Pertama, story yang kita share berbentuk gambar, ya. Yang kedua, story yang berbentuk video. Dan juga ada yang berbentuk teks. Nah, saya pengen tanya nih, kalau Mbak Putri paling sering bikin story yang mana? Yang bentuknya gambar, video, atau teks? Paling sering bikin yang gambar dan video. Oke, siap, nggak apa-apa. Berarti karena marketing kitnya itu udah disiapin, baik apa namanya gambar atau video kan tinggal nge-share. Nah, kita akan belajar apa sih kekurangan dan kelebihan dari masing-masing story ini. Yuk kita mulai. Pertama, story berbentuk gambar. Story berbentuk gambar secara kelebihan adalah dari sisi visual itu pesannya menjadi lebih menarik ya. Karena kalau ada gambar, ada tulisan, warna dan itu eye catching bikin mata kita itu pengen lihat apa namanya desainnya, berarti itu adalah suatu hal yang bisa membuat orang lihat story kita. Oke. Nah, di story WhatsApp ini ada berbagai macam yang tadi tiga bentuk itu dan kelemahannya adalah butuh waktu loading untuk penonton story melihatnya. Ya, kalau koneksi internet kitanya agak lambat, ya, internetnya agak santai, nggak ngebut nih internet kita misalnya lagi ada kendala. Story yang berbentuk gambar, ya, itu agak lama ngeloadingnya. Nah, lalu apa Kang yang harus kita lakukan dengan hal tersebut?
Maka yang bisa kita lakukan adalah buat desain gambar yang simple aja. Yang simple tuh dalam waktu 30 detik tuh pesannya tersampaikan. Jangan story gambar, tapi banyak tulisan teks kecil-kecil gitu. Nah, orang akan nggak mau atau akan malas juga bacanya. Sedangkan story WhatsApp itu cuma 30 detik ya. Dan sekarang sih alhamdulillah udah enak, alhamdulillahnya udah bisa sampai 60 detik 1 menit. Nah, kalau dulu masih 30 detik. Jadi bikin pesannya, bikin visualnya itu yang bisa bikin orang dalam 30 detik atau 1 menit itu bisa paham apa sih informasi yang mau kita sampaikan. Jadi kalau saya contohkan, kalau dari gambar desain yang saya kirim adalah pastikan ada headline-nya. Apa sih yang mau kita sampaikan ke orang gitu. Lalu baru elemen-elemen pelengkapnya. Ini lebih ke Mas Habibie ya untuk mengenai desain kayak gitu. Nah, ini yang gambar. Next, yang kedua adalah story yang berbentuk video. Video ini lebih bagus lagi secara visual dibandingkan gambar. Kelemahannya apa? Kelemahannya waktu loadingnya lebih lama daripada gambar ya. Mungkin Mas Habibie, Mbak Cindy, Mbak Putri kalau misalnya melihat story yang video biasanya butuh loading dulu kan, agak lama nih beda sama gambar. Gambar agak cepat. Nah, makanya itu ada sisi kelemahannya, tapi kelebihannya enak, orang tuh bisa dapat informasi dengan video itu jadi lebih mudah. Nah, gimana cara optimasinya? Maka videonya itu maksimal 60 detik ya. 60 detik, 30 detik atau 60 detik itu pesannya bisa tersampaikan seluruhnya kalau bisa. Jangan terlalu banyak jadi bikin titik-titik gitu. Usahakan satu story 30 detik atau bikin 2 story aja itu orang udah tahu mengenai detail apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, story berbentuk teks ya. Story berbentuk teksnya ini yang bawah ya. Ini muncul gambar karena ini ada linknya. Kelebihannya pesan lebih cepat dilihat. Ya, pesannya itu lebih cepat dilihat dibandingkan gambar dan video. Kalau misalnya teman-teman di sana di Surabaya internetnya lemot ya, maka saran saya pakainya yang teks. Tapi saya yakin kalau Surabaya itu kan kota besar dan juga kemungkinan internetnya pun sudah lancar. Jadi sekalipun pakai story yang gambar dan video pun sebenarnya masih bisa orang bisa lihat. Nah, kelebihan dari story berbentuk teks ini adalah dia tuh orang akan baca dengan cepat walaupun internetnya lambat. Kekurangannya apa? Dari sisi visualnya ini nih yang memang kurang menarik. Gimana caranya bikin menarik? Yaitu dengan bikin beberapa slide story atau status agar terlihat tidak menumpuk tulisannya. Jadi tulisannya pendek-pendek aja. Kalau teman-teman pakai pernah atau gunain Twitter, nah seperti itu. Twitter kan dulu kan terbatas kan karakternya. Sama halnya dengan story yang berbentuk teks atau pesan seperti ini juga. Jadi dipotong-potong, dibikin series gitu ya. Jadi kalau pesannya agak panjang, dibikin series jadi beberapa story. Supaya orang baca nyaman, next, 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 seperti itu. Karena story itu, story yang berbentuk teks itu nggak perlu loading yang lama dibandingkan loadingnya gambar dan video. Kayak gitu. Itu 3 bentuk story. Bebas mau gunakan yang gambar, video, atau teks itu ada kelebihannya masing-masing. Kalau saya secara pribadi ingin menyampaikan pesan yang ingin apa tuh orang dapat pesannya mudah dipahami, biasanya lewat video. Kalau misalnya mau bikin pesan yang mudah dipahami dan apa namanya ada berbentuk cerita yang agak panjang nih konteksnya, kontennya panjang dan berbentuk teks, pakai yang teks. Jadi bikin beberapa story kayak gitu. Nah, selanjutnya wajib diingat juga bahwa kalau story itu 30 detik maksimal. Ini dulu. Nah, update sekarang bisa 60 detik. Makanya kalau share video dari TikTok, Instagram gitu ya, pendek-pendek itu bisa terkirim dalam 1 kali story. Dan perlu diingat kalau bikin yang bentuknya teks maksimal 70 karakter atau 70 huruf dan 10 baris aja. Ini pun udah maksimal banget dan terlalu padat kalau menurut saya. Saran saya dibagi-bagi kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, update terbaru WhatsApp Story itu udah bisa melampirkan link ya.
Jadi kalau misalnya bikin story, jangan lupa sisipin linknya. Ya, disisipin linknya di mana? Kalau gambar dan video di captionnya, ya. Dan juga kalau misalnya di gambar atau di video, kalau ada link, saran saya lampirkan link aja tanpa ada teks pesan lainnya. Kenapa? Karena nanti kalau ada link, ada pesan kalimatnya juga, si linknya agak susah nih diklik sama orang, gitu. Beda kalau kita bikin story-nya berbentuk teks. Kalau berbentuk teks, kalau kita ada link, bisa orang untuk ngekliknya jauh lebih mudah karena tulisan teksnya lebih besar dibandingkan yang ada di caption, kayak gitu. Oke, sampai di sini saya pengen tahu kalau Mbak Cindy sendiri kalau bikin story ada tautkan link juga nggak? Atau emang hanya gambar, caption teks aja atau seperti apa? Kalau tautkan link belum pernah sih Kang, hanya gambar, video, atau teks. Oke, siap, nggak apa-apa. Mungkin next bisa dicoba nih, supaya ada interaksi di story kita. Misalnya konsultasi, kasih linknya gitu ya. Jadi lebih enak juga kalau seperti itu. Iya. Oh, Putri baru tahu update link, Kang. Iya, bisa, Putri. Jadi, teman-teman nanti pun kalau bikin story, baik yang gambar atau video ya, itu nanti di caption teksnya bisa disisipkan link. Ya, sama juga kalau kita bikin story-nya berbentuk teks, nanti bisa sisipin link langsung di teks tersebut. Karena saya sudah sering ngelakuin seperti itu dan itu salah satu yang efektif ya untuk kita bisa berinteraksi dengan mereka atau bisa kita arahin ke katalog WhatsApp kita dan harapannya orang kalau lihat katalog WhatsApp kita dia akan lihat oh produknya SR12 tuh ini ya oh banyak nih mereka bisa pelajari sendiri mereka bisa baca-baca dan kelihatan juga untuk statistiknya kayak gitu. Mbak Cindy pakai WhatsApp-nya WhatsApp bisnis atau WhatsApp Messenger biasa di kantor? WhatsApp bisnis. Oke, boleh dong diliatin WhatsApp bisnisnya pada bagian status. Sekarang kan ada ini ya, ada update-nya ya. Update berapa yang lihat status story kita selama 7 hari, yang lihat katalog kita, sama yang lihat profil kita. Sambil boleh dibuka handphonenya. Iya, sebentar Kang. Oke, boleh nanti tunjukin ke layar aja nggak apa-apa. Oke, jadi ini pakai handphone kantor untuk ngezoomnya. Iya, pakai handphone. Oh ya udah, share screen aja nggak apa-apa. Kalau gitu nggak bisa kan nunjukinnya gimana? Share screen aja berarti. Boleh. Mas Habibie teman-teman bisa share screen juga ya? Kalau yang bukan admin juga tetap bisa kan? Atau gimana? Aduh, Ah bisa bisa. Saya bukan admin aja bisa share screen kok. Nah, oke bingung cara ininya? Nggak apa-apa sok dibantu sama Mas Habibie dulu untuk cara share screen-nya. Nanti saya sambil lihat untuk ininya, untuk apa namanya? Profil WhatsApp-nya udah lengkap belum? Nah, kalau belum nanti kita kasih satu sesi belajar melengkapi profil WhatsApp seperti katalog, pesan di luar jam kerja dan lainnya. Nah, udah kelihatan nah, kelihatan di sini. Oke, bisa diklik WhatsApp bisnisnya. Alhamdulillah udah kelihatan. Ih, kok nggak muncul ya? Oh iya di bagian fitur, maaf maaf. Oke, nah kelihatan nih. Terima kasih Mas Cindy. Saya ini dulu ya, saya jelaskan sedikit. Oke, jadi kinerja yang dihadirkan oleh WhatsApp ini untuk mengecek nih performa dari WhatsApp-nya masing-masing admin itu seperti apa. Pertama, ada yang namanya tayangan katalog. Tayangan katalog adalah orang-orang yang ada atau orang yang masuk chat kita, dia lihat story kita, lihat katalog kita. Ada berapa orang dalam 7 hari, itu akan kelihatan di sini.
Nah, di sini kelihatan masih 0, berarti selama 7 hari belum ada nih yang lihat katalognya. Nah, nanti kalau emang belum disetting di apa namanya pesan jam kerja, pesan di luar jam kerja ataupun pesan salam, kita setting katalog supaya saat ada orang yang tanya dan masih di luar jam kerja, mereka bisa lihat katalog kita. Oke, yang kedua ada yang namanya tayangan profil. Berarti orang-orang yang mengecek profil kita, yang ngepoin profil kita tentang bisnis kita, entah itu alamatnya, katalognya, ataupun hal-hal lainnya, itu akan masuknya ke tayangan profil. Dan tayangan status adalah orang yang melihat status kita selama 7 hari itu ada berapa orang sih? Nah, ini kelihatan nih, ada naik. Nah, kelihatan panahnya ke atas warna hijau, berarti naik nih dari 7 hari sebelumnya. Dan kalau turun nanti kalau nggak salah panahnya warna merah. Dulu tuh sempet ada presentasinya, naiknya berapa persen, turunnya berapa persen gitu. iPhone cara lihatnya di status juga nggak salah deh, Bu Tri. Karena saya juga pakai iPhone, kalau nggak salah di status, kalau di WhatsApp bisnis ya, gitu. Nah makanya tadi saya bilang di status, oh ternyata di fitur kalau di Android, gitu. Karena saya pun sering ngecekin ini, buat apa? Buat saya lihat kinerja dari nomor WhatsApp saya atau admin selama 7 hari seperti apa. Bahkan di salah satu pendampingan di lembaga sosial, saya setiap 7 hari itu ngecekin yang mereka. Tayangan katalognya berapa, profilnya berapa, statusnya berapa. Untuk melihat performa mereka dan untuk melihat seberapa rutin buat story, seberapa efektif story yang kita share setiap 7 harinya. Mbak Cindy boleh diklik dong bagian menu profil Mbak Cindy. Menu profil, profil Iya, bisnis. betul. Oke, oke ini udah lengkap berarti ya. Sip, bagus. Oke. Situs webnya nggak diisi? Nanti bantu isi ya. Boleh dibantu isinya Instagramnya boleh. Atau mau ke Shopee-nya boleh. Atau yang lainnya. Sayang tuh nggak diisi. Oke. Produknya baru 2? Atau udah banyak ini? Baru kelihatannya 2 nih. Udah banyak, cuman belum ini sih, belum ditampilin semua. Oh gitu. Tampilin dong. Jangan malu-malu. Kasih tampil aja. Biar orang kalau ngechat ke sini jadi enak. Bisa lihat atau mempelajari. Kayak gitu. Oke. Boleh back, Mbak Cindy? Maaf. Kita mau ngecek ke menu selanjutnya. Bentar. Oke. Saya pengen lihat pesan salamnya dong. Ke bawah. Salam namanya. Oh, ini belum nyala nih. Gak apa-apa. Berarti saya jelasin sedikit. Nanti mungkin kita kasih sesi ya khusus ya bahas semua fitur di WhatsApp di sini. Secara simpel aja. Salam ini adalah akan menyapa orang-orang yang baru ngontak nomornya Mbak Cindy. Ya, pertama kali. Atau orang ini tuh sebenarnya udah ngobrol sama Mbak Cindy chat-chatan. Tapi setelah 14 hari nggak ada kontak, nggak pernah ngechat. Maka saat dia ngechat pertama kali akan dapat pesan salam ini. Nanti saya akan optimasi untuk pesan salam ini dimunculkan katalognya. Dikasih link katalog supaya orang tuh tahu kalau mau lihat produknya di mana di katalog tinggal diarahin ke katalog. Oke, boleh kembali lagi. Pesan di luar jam kerja. Belum ada juga sih, Bang. Oke, Belum nggak apa. di-upload. Siap, nggak apa. Nanti kita coba maksimalkan karena saya ada skrip yang bisa dikasih ke teman-teman. Nanti teman-teman bisa praktekin disesuaikan dengan bisnisnya. Oke, makasih Mbak Cindy. Boleh di close aja WhatsApp-nya. Nanti kita lanjut ke materi. Kalau Mbak Putri gimana? Untuk settingan-settingan yang ditampilin sama Mbak Cindy, pesan salam dan di luar jam kerja seperti apa? Kalau untuk pesan salamnya memang belum nyala punya saya. Oke, Yang di luar jam pesan di luar kerjanya. jam kerja itu sudah. Oke, pakai pesannya seperti apa Mbak Putri? Default dari sana atau emang Saya, udah ada saya teks-teks? perlihatkan aja ya. Kenapa? Saya perlihatkan aja. Boleh, silakan. Tapi nggak bisa share screen. Share screen. Harus konsultasi ke Mas Habibie dulu kayaknya. Gimana nih? Silakan.
Nih, nanti sambil saya tunjukin yang punya saya juga. Bisa share screen-nya? Oke, nih saya lihat baru lihat di grup dari Putri udah ngasih ini nih pengarahan. Oke, bisa Mbak Cindy? Mbak Putri, maaf. Share screen-nya masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Sambil saya tunjukin kalau yang saya seperti ini nih formatnya. Biar ke gambar nanti saya kasih ini. Saya kasih khusus deh pembahasan untuk itu. Nah, Mbak Putri. Sip. Silakan Mbak Putri. Nah, ini udah kelihatan nih. Berarti udah ada orang yang lihat 14 orang lihat katalognya. Udah bagus. Scroll ke bawah. Ya, pesan di luar jam kerja. Jadi kalau pesan luar jam kerja ini diaktifin, saat di luar jam kerja tetap ngebales, ada yang ngechat juga, enak. Sip, ini udah ada ya. Dikarenakan Ya, pesan kakak masuk saat ini di luar jam kerja, jadi saya akan membalas saat jam kerja. Terima kasih. Oke, udah bagus. Makasih Mbak Putri. Nah, nanti saya lengkapi nih ya. Oke, boleh di stop screen-nya. ya sebentar. Baik. Oke, saya kira udah disetting semua, makanya nggak sempat saya bahas. Tapi nggak apa, nanti kita bahas secara langsung. Nah, saya coba tunjukin ya. Bagikan layar, mulai. Nah, oke ini sekalian nunjukin ke Bu Putri. Jadi, oh ya sama ternyata Bu Putri. Putri, kalau misalnya di iPhone sama juga di menu ini ya, fitur pesan ternyata dia di sini. Nah, kelihatan juga di sini. Kalau yang saya katalog, karena saya nggak ngirim pesan, katalognya 0, profilnya turun 28. Tapi tayangan status saya emang cukup gede, karena setiap hari itu kadang ada di 100, 200, makanya ada di 1700. Nah, ke bawah, kalau saya pesan di luar jam kerjanya, oh ini, harusnya dia satu lagi, maaf. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berarti kalau pesan di luar jam kerja, saya aktifinnya di nomor admin. Kalau di nomor pribadi nggak saya aktifin, karena saya, apa namanya, walaupun malam kadang tetap ini, on gitu. Contoh, nah ini yang salam, biasanya saya ngucapin gini, terima kasih sudah kontak saya Kang Ega, apa yang bisa dibantu. Lalu saya ngasih informasi juga di sini. Sama di pesan jam keluar jam kerja juga saya nginfoin. Oh iya, bulan ini kalau digital ada promo diskon 50% untuk semua produk. Bisa lihat di katalog. Nah, saat orang ngeklik ini, orang akan masuk ke WhatsApp-nya, katalognya saya. Atau saya kasih juga websitenya. Gitu. Nah, kalau di luar jam kerja paling saya tambahin juga, mohon maaf karena sedang di luar jam kerja, kami belum bisa balas. Nanti kita akan balas saat di jam kerja. Sama sama yang dengan yang Bu Putri. Jadi tambahin sambil menunggu masuk jam kerja gitu ya. Boleh lihat katalog saya yang ada di sini. Nah, nanti masukin katalog, kalau ada website juga boleh kayak gitu. Oke, kayak gitu untuk di WhatsApp bisnisnya. Oke, ntar saya stopnya gimana nih? Oke. Oke, Putri mungkin boleh dicoba untuk update dulu mungkin. Mungkin di iOS-nya, di apa namanya, App Store-nya dilihat dulu. Kemungkinan mungkin belum diupdate aplikasi.
Oke, siap. Lanjut ya. Oke, kita masuk lagi ke story, ke pembahasan yang kedua mengenai waktu untuk share story-nya. Kapan aja nih yang bagus untuk nge-share story-nya. Nah, ini rekomendasi waktu share story di WhatsApp dengan alasannya. Nah, yang saya bikin ini adalah dengan satuan atau dengan standar orang-orang di perkotaan. Ya, kalau orang-orang di perkotaan biasanya kalau di pagi hari saya nyaranin teman-teman bikin story antara jam 7 sampai jam 8. Karena apa? Kalau target marketnya ibu-ibu, biasanya jam 7 sampai jam 8 itu, kalau orang-orang, maaf bukan ibu-ibu, tapi orang-orang yang bekerja, maaf. Jam 7 sampai jam 9 itu biasanya mereka dalam perjalanan kerja. Nah, kalau di Jabodetabek biasanya mereka ada di kereta, di apa namanya, ada di kendaraan umum yang dimana mereka tetap buka handphonenya untuk buka WhatsApp juga untuk komunikasi entah itu ke sesama teman kantor, keluarga atau pasangannya. Lalu kalau siang hari udah jelas nih, jam 12 sampai jam 2 yaitu waktunya orang-orang itu rata-rata istirahat, sholat, dan makan. Itu bisa dijadikan referensi. Yang ketiga, di sore hari. Di sore hari itu orang-orang tuh udah mulai ada yang santai kalau ibu rumah tangga tuh udah mulai nyantai nyuapin anaknya gitu ya atau udah mulai istirahat atau misalnya yang bekerja udah mulai pulang kerja nih dalam perjalanan bisa di-share di jam 5 sampai jam 6 sore. Kalau malam nih biasanya orang udah waktunya prime time, waktu untuk sendiri nih untuk nyari hiburan ataupun yang lainnya. Malam bisa di-share dari jam 8 sampai jam setengah 10 dan ini tinggal disesuaikan dengan target marketnya nih. Kalau teman-teman atau target market di SR12, kalau di pagi, siang, sore, malam tuh waktunya yang paling kemungkinan mereka baca story kita jam berapa. Nah, di waktu itu kita nge-share story-nya. Karena kalau kita share di waktu itu, maka story kita akan muncul di paling atas atau di paling kiri. Karena kan sekarang tampilan story itu udah ada dua. Ya, kalau dulu kan masih sama ke bawah semua. Kalau sekarang ada yang ke samping karena ada fitur dari WhatsApp namanya channel kayak gitu. Ini 4 waktunya rekomendasinya. Yang tadi alasannya ini kalau pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Lalu saya mereferensikan membuat story itu di 4 waktu. Kenapa? Supaya story-nya itu naik ke atas ya ke atas lead story penonton kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin story bagus nggak apa-apa. Misalnya bikin story sekali nge-share 4 konten, 5 konten nggak apa-apa. Cuman hanya muncul di satu waktu. Kalau kita mau muncul di beberapa waktu, berarti share-nya juga di beberapa waktu. Nanti tinggal dibikin aja tuh. Misal teman-teman mau bikinnya 2 atau 3 waktu, boleh. Kalau mungkin teman-teman pas di kantor bisa 3 waktu tuh. Baru datang ke kantor, istirahat jam 12. Lalu sebelum pulang bikin story-nya ya. Kalau malam memang handphone nggak dibawa ke rumah, bikinnya 3 kali aja. Kalau bawa ke rumah, saran saya dibikin 4 kali. Nah, bingung Kang Ega bikin kontennya gimana? Nanti kita bahas macam-macam konten yang bisa kita share. Bukan hanya dari marketing kit yang sudah ada, tapi kita nanti coba kasih ide sama saya. Apa aja yang bisa kita share. Lanjut. Nah, ini juga saya sampaikan seperti yang tadi ya, mengetahui jam santai target pasar atau calon pembeli kita supaya story-nya itu bisa fokus menarik mereka untuk lihat story kita. Oke, kalau kita tadi udah belajar tentang masalah jenis story-nya ada 3, lalu jam waktu story-nya sudah kita tahu juga ada 4 waktu, tinggal dipilih mau jam yang mana aja. Yang selanjutnya adalah konten apa saja yang bisa di-share di story ya. Teman-teman tadi udah enak konten story-nya itu udah ada dari Instagram-nya, dari marketing kids di Telegram ataupun dari grup-grup ini ya, grup-grup komunitasnya yang ada saat ini itu udah ada tinggal share sebenarnya. Tinggal saya tambah ini beberapa yang bisa di-share ke mereka ke penonton story supaya apa? Supaya nggak ngebosenin kalau kontennya promosi terus orang akan bosen kan? Nah, ini ada 4 bentuk konten yang bisa dibuat dan di-share. Pertama, konten promosi ini udah tidak perlu diragukan lagi. Sudah ada ya. Kalau di SR12 setiap hari ada terus. Alhamdulillah, keren.
Yang kedua, konten edukasi sesuai bisnis atau tidak. Maksud sesuai bisnis seperti apa? Dan tidak sesuai bisnis seperti apa juga. Contoh, oke, kita punya target market adalah ibu-ibu yang apa namanya? Ibu-ibu yang misalnya kita mau targetnya satu yang gomilku untuk masalah stunting anak. Contoh ya. Nah, masalah konten edukasi untuk stunting anak adalah apa? Yang kemarin teman-teman bikin tuh bisa juga seperti itu. Dibikin bentuk story-nya. Entah itu gambar, video, atau teks. Itu yang sesuai dengan bisnisnya. Karena akan diarahkan supaya beli Gomilku. Yang tidak sesuai dengan target sesuai bisnisnya adalah seperti ini berpikirnya. Ke ibu-ibu yang punya masalah stunting untuk anaknya, apa yang bisa bermanfaat untuk mereka, konten apa. Nah, contoh, ibu-ibu yang punya anak itu berarti kemungkinan besar membutuhkan konten informasi mengenai parenting, ya. Bukan hanya mengenai gizi anak aja kan pasti. Seorang ibu pasti harus tahu juga tentang aktivitas anaknya, ya. Bagaimana cara apa namanya mendidik anak dengan baik. Berarti kita bisa bahas tentang parentingnya, ya, parenting untuk anak sekian, misalnya umur berapa. Yang kedua, misalnya dalam konteks finansialnya, kita bisa bahas tentang cara atau tips ibu-ibu supaya bisa memaintain pemasukan dan pengeluarannya. Nah, jadi ilmu finansial bisa di-share juga ke mereka, tapi memang konteksnya untuk ibu-ibu sesuai dengan target market kita. Jadi, konten edukasi itu bukan hanya yang berhubungan dengan bisnis, tapi yang berhubungan dan bermanfaat untuk market kita. Gitu. Lalu, yang ketiga adalah konten hiburan. Konten hiburan seperti apa? Konten-konten yang lucu, yang Mas Habibie pernah sempat share, kasih masukan. Boleh nggak konten-konten yang lucu? Boleh banget di-share di story juga. Makanya 4 konten sehari itu nggak hanya promosi aja, berbagai macam boleh di-share ya di berbeda-beda waktu supaya orang tuh nggak bosen. Masa sih setiap hari nge-share-nya promosi terus? Masa sih setiap hari nge-share-nya edukasi terus? Kasih dong kali-kali hiburannya supaya orang tuh terhibur juga ya. Dan selanjutnya ada konten aktivitas harian bisnis. Maksudnya apa? Saat packing-packing misalnya, itu bisa dibikin kontennya. Saat barang masuk, datang nih dari truk misalnya, dari ekspedisi, dibikin videonya gitu ya. Misalnya, terus ada konten juga mengenai pembinaan, misalnya Pak Arvin atau Bunda Tri lagi ngisi materi, dibikin videonya. Nah, selain kita memberikan informasi mengenai aktivitas yang memang kita tuh real bisnisnya, ada pembinaannya, ada pengiriman produk setiap harinya, laris ya, produknya itu ada yang datang ke gudang kita, boleh juga videoin gudangnya ya, aktivitas teman-teman sambil balas-balas chat gantian dibikin kontennya. Jadi kontennya itu bisa seputar saat bekerja juga dalam pengiriman, gitu ya, packing-packing, datang barang ataupun yang lainnya. Tujuannya apa? Pertama, supaya nggak ngebosenin. Kedua adalah supaya orang-orang itu semakin trust kepada kita. Oh bener ya ternyata pengirimannya setiap hari selalu ada. Oh bener ya ternyata ada pembinaannya setiap minggunya. Jadi konten-konten seperti itu bisa kita share ke story kita juga supaya orang semakin trust ke bisnis kita. Kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya ini. Nah, lakukan setiap hari seling-seling kontennya seperti yang tadi saya sampaikan. Kita tips membuat review story. Nah, review story ini sekarang udah kurang berlaku menurut saya. Kenapa? Karena tampilan story teman-teman tuh udah beda sekarang. Nah, Mbak Cindy story WhatsApp-nya boleh di-spill nggak ke kita? Tampilan story WhatsApp-nya Mbak Cindy. Di share screen lagi bisa nggak? Maaf. Atau Mbak Putri boleh. Kan story WhatsApp itu sekarang ada dua macam. Ada yang masih ke bawah, ada yang sudah menyamping. Ya, coba ditunjukin ke layar. Atau Kalau share screen juga ini boleh. kalau hari ini masih belum ada upload story Kang, WA-nya ini tadi juga belum ada pesan masuk, masih tak paksa berhenti terus baru ada notif masuk gitu. Jadi belum share story sih hari ini. Oke, coba Pak lihat story yang orang lain maksudnya.
Oh. Gitu. Ya nanti Mbak Cindy harus sering-sering itu tuh hapusin chatnya. Apalagi kalau ngirim pesan terus, setiap minggu ada pesan yang dikirim nih, itu harus sering-sering filter. Nah, yang Mbak Cindy ini versi yang masih jadul atau yang masih ke bawah. Nah, sekarang itu kan sudah ada yang menyamping. Ya, mungkin Mbak Mas Habibie pakai yang udah menyamping gitu kan. Scroll ke paling bawah deh, Mbak Cindy. Ada namanya fitur komunitas. Banyak banyak banget. Nah, ini kalau Mbak Cindy join salah satu, kita coba ya Mbak Cindy ya. Nanti kita balikin lagi. Mbak Cindy join salah satu dong di grup, di scroll ke kanan ada namanya WhatsApp, diklik deh. Di mana, Kang? Di sini ada IDX channel, ada bobbella.com, uh, apa bukan scroll, di sliding ke kiri. Nah, ikuti yang WhatsApp aja. Nah, itu ikuti deh klik. Setuju dan lanjutkan. Nah, berubah kan? Oh, iya, iya, Oke. iya. Nah, perbedaannya apa Kang Ega di sini? Oke, perhatiin ya sebentar. Gini, kalau sudah versinya adalah menyamping ke kanan, review story ya, yang kelihatan nih ada storynya Pak Arvin nih. Story Pak Arvin ini adalah story profilnya Pak Arvin, bukan review story-nya. Kelihatan? Ini kan foto profilnya Pak Arvin nih. Betul? Iya. Nah, kita balikin lagi. Mbak Cindy klik lagi bagian WhatsApp-nya, yang ini saluran WhatsApp. Kita balikin lagi. Oh, ini. Nah, kita lihat yang Pak Arvin. Yang Pak Arvin bukan profilnya ini. Lihat, ini wajah orang nih ya. Ini adalah story terakhirnya. Klik deh kalau nggak percaya. Lanjut. Nah, video ini reviewnya. Oke, baik lagi. Perbedaannya apa Kang Ega? Jadi, kalau yang menyamping ke kanan, nggak ada review story-nya. Yang muncul profil story. Profil WhatsApp. Kalau masih ke bawah ini, berarti yang muncul adalah story paling terakhir. Nah, yang Butri juga nih sama nih. Ini review story terakhirnya. Oke, nggak apa Mbak Cindy, makasih. Kita lanjut lagi. Nah, selama saya pendampingan di beberapa tim, biasanya orang-orang itu masih senang pakai story versi yang ke bawah. Kalau masih banyak orang yang pakai story versi ke bawah, berarti materi saya masih relate, bisa dipraktekkan. Kalau udah ke samping kanan, udah nggak berlaku. Karena apa? Review story terakhir itu sudah digantikan dengan foto profilnya. Seperti apa? Seperti review story di Instagram, di Facebook. Oke, kita anggap aja masih berlaku, makanya kita bahas. Dua tips praktisnya untuk review gambar dan video, untuk review teks dan tulisan. Oke, nah contoh, ini gambar. Kalau kita bikin gambar yang full layar gini ya, yang persegi panjang, tapi berdiri, yang akan jadi reviewnya adalah bagian tengahnya aja. Supaya orang mau lihat story kita, pasti kan harus bikin penasaran kan? Nah, makanya bagian tengah ini harus sesuatu hal yang bikin orang penasaran. Kecuali kalau kita artis, mau bikin story apapun orang mau lihat. Beda kalau kita jualan, berarti harus bikin orang penasaran. Dan review story ini muncul, ya lihat di bagian kanan, adalah story yang di-share paling terakhir. Oke. Story yang paling terakhir ini adalah hasil dari yang bagian tengah ini. Nah, makanya harus bikin orang penasaran. Kayak gitu. Kalau teks seperti apa? Kalau teks berarti jangan panjang-panjang teksnya. Pendek aja. Supaya reviewnya bisa kelihatan kayak gini. Eh, kita zoom ya. Tuh, kelihatan kan? Cara kreatif mensiasati modal bisnis. Orang penasaran, pengen baca deh. Ya, sama halnya story yang sebelumnya. Dia akan lihat
Aduh, kurang jelas nih. Pecah. Jadi orang goblok. Apa maksudnya jadi orang goblok gitu kan? Padahal ini adalah konten apa namanya? Story, konten bisnis. Kok bangga jadi orang goblok? Padahal ini kan ada lanjutannya nih linknya nih. Linknya mengarah ke Instagram saya. Kayak gitu. Jadi ini bisa berlaku. Story itu akan jadi review adalah story yang di-share terakhir. Maka story yang di-share terakhir harus yang bikin orang penasaran. Supaya orang mau lihat story kita yang sudah di-share dari awal. Kayak gitu. Oke ya, kayak gitu. Ini yang tadi sama yang sudah sampaikan. Dan maksimal story setiap harinya berapa sih Kang Ega? Saran saya di 10 sampai 12 slide story aja. Karena kita bukan artis yang setiap orang tuh pengen lihat story kita. Jadi dimaksimalin 10 sampai 12 aja. Dan setiap hari itu bikin story-nya itu berbagai macam bentuk, ada edukasi, promosi, dan lainnya. Supaya mudah seperti apa? Nah, supaya mudah nanti kita kasih tipsnya sedikit. Hindari jangan terlalu banyak bikin story sampai titik-titik ini yang tadi. Ini tips agar story text terlihat menarik. Ini kalau yang sering pakai story text bisa pakai ini ya. Pertama backgroundnya harus gelap, kedua fontnya harus apa namanya? Tegak bagus gitu atau harus formal. Nah, kalau bikin story yang warna-warni kan, yang teks itu kan warnanya banyak nih backgroundnya. Saran saya pakai background yang gelap. Supaya apa? Teksnya itu kelihatan jelas. Karena teks itu warnanya nggak bisa diganti. Warna cuma putih. Warna terang akan terlihat jelas di background gelap. Intinya kayak gitu. Selanjutnya, pilih fontnya juga yang formal ya. Kayak gini ya. Yang terbaca dengan mudah. Jangan pakai formal yang gini saran saya nih. Ini agak baca susah nih bacanya ya. Ini pun tidak formal. Oke, nah selanjutnya tips menjadwalkan story untuk banyak CS. Nah, gimana caranya? Kalau pakai aplikasi emang belum bisa. Kita pakai penjadwalan yang namanya pakai grup. Maksudnya gimana Kang Ega? Jadi kayak gini. Saya dengan admin, yang nomor admin, itu punya yang namanya grup khusus WhatsApp Story. Contoh kayak gini nih. Sebentar. Oke. Nah, ini namanya grup story Kalyubi. Nah, di sini story-story yang mau saya share, ini udah siapin di sini. Tuh. Nah, ini story yang pendek nih. Yang saya bagi-bagi. Bagi dua nih. Nah, kebetulan di WhatsApp web saya tuh udah bisa lihat story sama bukan lihat story. Bikin story udah bisa kalau saya. Nah, kalau ini yang ini dari channel. Ini juga yang tadi barusan. Jadi supaya story itu bisa terjadwalkan, disiapin kontennya tuh 1 hari sebelum mau nge-share-nya. Kayak gitu, saran saya. Oke. Jadi kalau mau bikin story, misalnya story buat besok, kontennya udah disiapin sekarang. Nah, masukin ke grup. Nanti siapapun yang mau bikin story bisa lihat ke sana. Misalnya mau dibarengin, story-nya boleh atau dibedain. Misalnya udah bikin 3 konten. Yang Mbak Cindy konten pertama yang di-share di pagi. Misalnya. Terus misalnya Mbak Nia nge-share kontennya yang konten kedua di paginya. Jadi akan selang-seling. Walaupun nge-share-nya itu konten yang sama, tapi kalau dibeda-bedain waktunya, itu akan kelihatan beda juga. Ini apa namanya tips untuk si cara simpelnya supaya kita nggak kelupaan bikin story, dijadwalin H-1 sama halnya kalau kita bikin konten di Instagram ataupun dimanapun itu kan harus disiapin ya kontennya. Maka saran saya disiapin konten dari sekarang buat nge-share nanti. Nah, alhamdulillah kalau di saya bikin story itu bisa di WhatsApp web. Karena kalau saya tuh WhatsApp ini tuh WhatsApp bisnisnya yang udah lama, jadi bisa nge-share. Nah, jadi belum semuanya orang bisa bikin story di WhatsApp web. Kalau di saya, alhamdulillah udah bisa. Ini secara bertahap pun nanti teman-teman akan bisa bikin story langsung di WhatsApp webnya. Dan saat ini belum ada untuk story yang berbentuk, untuk aplikasi story yang buat nge-share.
disiapin aja dari sekarang buat dikirimnya nanti misalnya kan. Misalnya kita siapin dari pagi, nanti nge-share-nya nanti aja misalnya secara otomatis di siang sama malam misalnya itu bisa kalau pakai aplikasi. Tapi sekarang nggak ada aplikasinya, belum tersedia atau belum ada nih yang menyediakan aplikasi seperti itu. Oke, tahapannya tadi ya, persiapkan story minimal H-1 sebelum di-share. Tentukan tujuan setiap story-nya apa untuk interaksi, promosi, atau informasi pada umumnya. Yang ketiga, buat grup khusus untuk menyimpan konten story dan masukkan semua nomor admin ke sana. Lalu share story sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Oke, terima kasih. Itu materinya. Insya Allah simple banget. Tinggal gimana cara actionnya. Karena bikin story setiap hari itu akan menyenangkan banget nih. Karena kita bisa memberikan informasi kepada orang lain tanpa paksaan. Orang yang lihat story kita secara sadar dia emang pengen lihat story kita. Dan gimana caranya kita supaya mereka datang lagi esok hari adalah dengan bikin story yang nggak ngebosenin. Dan semoga tips yang tadi saya share itu bikin teman-teman bisa bikin story yang orang tuh jadi apa namanya sayang kalau misalnya story-nya itu nggak dilihat di hari ini, besok karena menyimpan banyak manfaat. Oke, alhamdulillah udah mau setengah tiga. Silakan dibuka pertanyaan. Dari Mas Habibi boleh, silakan. Kalau pertanyaan masih belum kita pikirkan sih Kak. Oke, kalau konten gimana kira-kira Mas Habibi? Yang kita bisa bantu nih teman-teman admin supaya kontennya bisa lebih menarik di story. Kalau konten mungkin terinspirasi sama Kang Ega tadi sih yang Hmm, buat review awal itu sih Kang. Mungkin apa ya? Kalau misalkan tadi kan berupa gambar gitu kan. Nah kalau betul. itu kadang kalau video itu kalau di wedding sih itu saya biasanya emang di video awal itu saya buat kayak cover gitu kan. Thumbnail ya Jadi di buat story review. kalau di YouTube ya kayak gitu. Iya, mungkin Nah, sip. raping di sini juga kali ya. Oh, bisa boleh banget. Kalau dari sisi reviewnya bisa lebih menarik juga. Oke, siap. Makasih Mas Habibi. Oke, Oke, dari Mbak Cindy, silakan. Ada pertanyaan atau ada masukan atau ada tanggapan, silakan. Mengenai yang tadi, Kang, yang salam sama pesan di luar jam kerja itu. Oke, kenapa? Itu dua-duanya berarti di salam sama di pesan di luar jam kerja itu dikasih link katalog sama profil semua. Atau Betul. sekali Instagram atau Shopee gitu. Boleh. Jadi di Link. saat Nah, di satu tempat itu dikasih informasi mengenai pertama kalau di pesan salam kita ucapin terima kasih ya. Terima kasih sudah ngechat saya. Intinya seperti itu saya simpelnya. Terima kasih sudah ngechat saya. Kedua adalah kita sekali ngasih informasi mengenai kalau ada promo, entah itu promo diskon ataupun free ongkir di sana. Terus boleh ngelampirin katalog supaya katalog kita dilihat oleh orang lain. Nah, karena misalnya kita lagi di luar jam kerja nih, kita bisa lampirin link Shopee kita. Jadi dia bisa order langsung ke Shopee juga. Kayak gitu. Jadi efektifnya kalau link Shopee itu ditaruh di pesan di luar jam kerja. Ya, betul. Saat di luar jam kerjanya. Atau kalau enggak nanti saya, oke, gini aja. Materi CRM saya geser lagi. Mudah-mudahan nanti di di hari Jumatnya, hari Selasanya, insya Allah di minggu depan kita bahas untuk optimasi WhatsApp bisnisnya aja ya, fitur-fiturnya. Nanti kita bahas itu supaya teman-teman bisa maksimal. Mengenai tugas yang disiapin dari Putri, sambil dibuat aja nggak apa-apa ya, supaya nanti tinggal ganti-ganti sedikit aja, kayak gitu ya. Tampilan web link Shopee, perbaiki katalog, menyalakan fitur salam dan pesan dari kerja itu ditambahin aja, diperbaiki ya masing-masing admin silakan. Pertanyaan Mbak Cindy, sarannya Shopee itu dimasukkan kemana? Ya,
Yang Shopee itu saran saya adalah dipesan jam kerja, di luar jam kerja. Supaya walaupun di luar jam kerja mereka bisa ngecek Shopee kita. Siapa tahu maksud check out kan bisa. Kalau di Shopee otomatis. Beda kalau di WhatsApp. Oke, makasih Mbak Cindy. Nah, ini Kang, sama tadi kan Kang Eka bilang di salam itu Mm-mm, bilang terima kasih udah ngubungin sama ngasih informasi barangkali ada promo gitu kan. Nah, betul. untuk informasinya ini berarti apa juga berlaku di pesan di luar jam kerja. Jadi nanti Berlaku kalau juga. misal jadi kalau nanti misalnya ada promo beda-beda, berarti kita juga harus update di salam sama pesan di luar jam kerja juga berarti. Iya, betul. Kayak gitu. Kan itu aja ya kata-katanya. Nah, oke, sebentar. Sedikit saya spill. Jadi saya tuh emang lagi nyiapin juga materi buat ngisi hari Sabtu. Besok berarti Sabtu ya. Nah, saya buka ini deh, Canva saya. Biar bisa ngebedain apa sih yang ada dalam komposisinya gitu ya. Oke, udah kelihatan? Nilai saya lagi Iya, nyusun materi juga. Nah, materi itu udah ada sebenarnya. Ntar. Nih, pesan pembuka. Kalau di ini saya tuh namanya pesan pembuka dia di handphone saya. Pesan salam kalau di sana ya, fitur salam. Nah, di situ itu terdiri atas sapaan, ucapan terima kasih, jelaskan mengenai detail singkat bisnis, menginformasikan katalog produk, memberikan penawaran, rekomendasi sosmed yang dimiliki, dan penutup. Contohnya seperti ini. Halo Kak, selamat datang. Terima kasih sudah menyapa toko, misalnya nama tokonya. Lalu bisnis kami menyediakan lebih dari 20 jenis camilan sehat organik dari petani lokal Bogor dan Bandung. Monggo lihat katalog kami dan silakan order camilan sehat kesukaan Anda. Kasih link katalognya. Gratis ongkir untuk wilayah Jabodetabek dengan minimum transaksi 20.000. Boleh di screenshot? Boleh, silakan. Kalau mau yang ada yang screenshot, ikuti kami di Instagram misalnya nih. Kalau ada Instagramnya atau di TikToknya yang aktif, kasih link TikToknya, Instagramnya untuk tahu info promo terkini. Terima kasih dan salam sehat. Silakan Mbak Cindy, Mbak Putri di screenshot aja. iya sudah Kang. Sudah. Oke, lanjut ya. Kalau pesan luar jam kerja gimana? Nah, pesan luar jam kerja, tambahannya cuma ini doang. Jelasin ini, permintaan maaf, belum bisa respon. Dan infokan jam kerja di bisnis Anda. Jadi contohnya seperti ini, sama seperti tadi. Menyapa, halo Kak, ucapan terima kasih ya. Terima kasih sudah menyapa nama toko, gudangnya camilan sehat organik dan di petani. Nah, ini tentang apa namanya? Detail bisnis kita secara singkat apa sih? Kita ucapin, mohon maaf kami sedang tutup. Admin akan kembali melayani kakak di jam kerja yaitu, nah sebutin jam kerja jam berapa. Oke, selanjutnya monggo lihat katalog kami dan order sayuran di sini. Nah, di produk nih. Gratis ongkir untuk wilayah Jabodetabek dengan minimum transaksi sekian ya. Lalu bisa diinfokan juga apa namanya link Instagramnya gitu ya. Nah di sini karena dicontohkan dia nggak punya akun Shopee nggak dimunculkan. Nah bisa diganti berarti diganti yang ikutin ini diarahkan ke Shopee-nya kayak gitu. Itu juga silakan. Udah? Iya sudah Kang. Oke, sip. Contoh simpel seperti itu. Jadi ini materinya udah saya siapin buat salah satu program saya lagi ngisi nanti hari Sabtu. Jadi saya share juga deh ke teman-teman. Ada lagi Mbak Cindy? Sudah cukup Kang. Terima Ah, kasih. sama-sama. Mbak Putri gimana? Dari saya belum ada pertanyaan sih, Kang. Oke, siap, nggak apa-apa. Kalau untuk story-nya gimana? Udah siap untuk praktek? Stories ini masih ambil di Telegram, belum yang sampai Hmm, nyiapin hamil belum.
Oke, siap. Mungkin nanti bisa dikomunikasiin sama teman-teman yang lain, story-nya kompak dan juga untuk story-nya supaya nggak ngebosenin juga ya. Oke, sip. Dari Putri ada pertanyaan atau cukup? Tadi Putri ini sambil nyapa nih sambil nih di chat ya, nggak apa. Ini sambil mentoring katanya nggak apa. Oke, alhamdulillah udah setengah 3. Oke, dari Putri ada pertanyaan dulu atau cukup? Hmm, oke, apa? Sip, nanti mungkin ada pertanyaan bisa langsung japri ke saya aja. Oke, kita tutup ya. Terima kasih Mas Habibi, Putri, Mbak Putri, dan Mbak Cindy yang sudah hadir. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini, dapat dipraktekkan secara maksimal. Nanti rangkuman apa yang dibahas ya, apa yang bisa langsung di-actionkan, mohon di-share di grup ya, supaya nanti sebagai apa namanya, bahan evaluasi ataupun bisa dipraktekkan secara langsung juga oleh teman-teman. Oke, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya cukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa insya Allah di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Oke, Iqra. sama-sama Mas Habibi, Mbak Putri dan Mas Cindy dan Putri.